dulu tuh Pak Dito, menteri yang sekarang, pernah juga diundang dan gue kayak oke, gue jadi MC, gue cuma bisa jadi MC doang walaupun gue kayak gue punya anxiety ketika di atas panggung. Dan ya menurut gue sih something yang gue mendapatkan experience-nya lebih banyak ketika gue mahasiswa itu. Dan of course di Mawapres itu sendiri gitu loh. Di situ kayak yang oke, let me do. Kayak gue kayak throw the dice aja pas gue defense. Ternyata pas selesai gue defense kayak gue dapet big applause juga kayak. Wow. Tapi gue nggak berpikir gue akan jadi best thesis di situ. Halo Sobat Edura TV, selamat datang di podcast Ruang Alumni. Bersama dengan saya Syifa Nadira selaku host yang akan membersamai kalian dalam sesi podcast hari ini. Nah teman-teman, sebagai mahasiswa tentunya ya tujuan untuk bisa jangka panjangnya mahasiswa itu adalah untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah berprestasi sendiri kan maknanya general banget ya, dan juga tentunya bidangnya banyak banget. Ada yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah kira-kira ya gimana sih caranya biar bisa jadi mahasiswa yang berprestasi? Dan hari ini kita akan bersama-sama ngobrol bareng sama narasumber yang luar biasa banget, yang tentunya prestasinya udah banyak banget. Dan juga narasumber hari ini adalah alumni dari Universitas Negeri Jakarta. And please welcome Puspo. Halo Puspo. Annyeong Syifa. Wih, udah Korea banget nih ya kayaknya ya. Oke teman-teman, Puspo ini adalah salah satu alumni berprestasi dari Universitas Negeri Jakarta. Dan selama jadi mahasiswa sendiri, Puspo juga merupakan Mawapres ya. Oke, keren banget. Dan Puspo ini juga berasal dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Dan selama kuliah di UNJ, Puspo itu juga lulus dengan predikat cum laude ya, 3,5 tahun kan? Yeah. Wah keren banget. Dan setelah lulus pun juga Puspo langsung dapat beasiswa nih ke Korea teman-teman, mantep banget kan? Dan bukan sampai di situ aja, bukan di UNJ doang berprestasinya, di Korea pun juga dia berprestasi loh. Jadi dia dapat best thesis ya, bener Po? Iya. Wah keren banget ya, prestasinya full banget nih. Nah mungkin hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Puspo terkait dengan gimana perjalanannya Puspo sebagai mahasiswa berprestasi, dan Puspo ini sebenarnya siapa sih ya? Kita pengen tahu lebih dalam. Boleh dong Po ceritain Puspo ini sebenarnya siapa sih gitu? Who am I? Yes, who you are. Oke, gimana Po? Ya sebenarnya kayak ya gue awalnya kayak cuma mahasiswa olahraga yang emang seneng main futsal. Terus juga dulu tuh mimpi gue masih pengen jadi atlet. Sampai pada akhirnya COVID menyerang. Oh oke. Itu yang ngerubah gue banget, jadi kayak yang gue berpikir kayaknya nggak mungkin nih jadi atlet ke depannya karena kan liga segala macam berhenti. Jadi ya udah start dari situ banyak mimpi-mimpi yang akhirnya goalsnya tuh diganti gitu loh. Oh akhirnya fokus ke akademi, kayak something yang kayaknya nggak bisa nih, harus fokus ke pendidikan daripada ke atletnya, karena kan of course women futsal ya di Indonesia tuh masih dalam perkembangan, terus juga gaji segala macem belum sesuai dengan harapan yang kayak kita pengen gitu loh. Jadi ya start dari situ sih. COVID menyerang, jadi kayak yang oke, let's change our mind. Gue berpikir kayak kalau gue ke pendidikan nih, kayaknya gue ada something nih yang gue bisa dapetin. Oke, berarti itu salah satu motivasi ya, salah satu passionnya Puspo mungkin di bidang olahraga, terus punya mimpi sebagai seorang atlet ya, cuman dengan segala cobaan atau mungkin tantangan dalam hidupnya Puspo, passionnya tuh jadi turut menyesuaikan gitu. Oke, nah tapi Puspo ini kan punya banyak banget nih ya kelebihan, dengar-dengar katanya Puspo juga punya jasa fotografi dalam bidang sport ya, kalau nggak salah namanya tuh Puspo Tempe nih, kayaknya mungkin kalau yang bergelut di bidang olahraga. Oh Galeri Tempe, oh kalau Puspo Tempe itu nama Instagram gue. Nama Instagramnya Puspo ya. Jadi kalau untuk portofolionya Puspo itu namanya Galeri Tempe. Oke, kenapa sih disebut dengan Galeri Tempe, Po? Sebenarnya gini, gue punya hobi yang kayak suka foto-foto gitu loh. Start dari situ, awal tuh kayak ya namanya anak-anak UNJ kan, anak-anak FIKA bilang kayak fotoin gue dong. Ya udah akhirnya gue kayak share aja di situ. Lama-lama kayak mereka mau bayar gue, oh ya udah lumayan nih. Cuma I think gue ada satu sisi yang gue udah burn out nih. Kalau gue terus-terusan tiap hari misalkan foto segala macem, karena gue rasa gue startnya dari hobi nih. Jadi gue tuh bukan tipikal orang yang kayak
oh gue dari hobi terus gue bisa jadiin ini sebagai pekerjaan gue gitu. Makanya gue kayak yang sekarang tuh lebih kayak take a side-nya sama job ini tuh kayak yang ya udah side job gue aja gitu. Kayak yang bukan main job gue, bukan gue harus earning money dari situ. Kayak sekarang tuh kayak yang udah hobi aja lah. Mantap. Jadi itu karena emang lo tertarik di bidang olahraga, terus teman-teman lo juga banyak yang mungkin ngelihat lo punya passion dalam fotografi, khususnya di olahraga, terus akhirnya lo memanfaatkan peluang itu menjadi ladang bisnis ya, Po ya. Betul. Keren banget ya. Terus kenapa sih namanya tempe, Po? Jadi ini lucu sih, kayak nama gue kan agak unik kan, Puspo, karena orang lain tuh biasanya punya nama Puspa, Puspita, Puspi kayak gitu. Jadi kayak yang lebih gampang lah menurut gue, kayak daripada mereka ngingetnya Puspo, mending ngingetnya tempenya. Gitu. Oke. Berarti jadi kan nama panggung ya kayaknya ya. Iya. betul. Dan dulu tuh gue punya mimpi kayak, ini gue harus ngenalin nih tempe ke orang luar negeri. Oke. Secara tidak langsung ya. Keren. Dan mungkin sekarang udah mulai perlahan orang-orang udah pada tahu ya, khususnya di luar negeri. Teman-teman lo di Korea juga mungkin udah tahu ya, udah gitu tahu kan. What is tempe gitu. Oke. Wah, berarti gila ya. Kalau lo tuh selain passion di bidang sport sebagai bidangnya futsal kan ya, Po ya? Iya. Oke, passion di bidang sport, lo juga punya passion di bidang fotografi. Tapi kalau menurut lo sendiri tuh passion lo yang paling jadi strength lo atau kekuatan lo itu apa sih, Po? Ini agak susah ya, karena kayak gue juga berpikir gue tuh kebanyakan kalau dibilang apa ya? Kalau gue bilang gue nggak talented, tapi gue tuh kayak seneng loh nge-explore ke dunia yang satu dan lainnya gitu loh. Kayak for example, gue juga suka broadcasting, tiba-tiba kayak yang gue gimana caranya, atau misalkan animator, gimana caranya gue ngebuat animation di Blender, kayak gitu-gitu kayak out of the box banget. Tapi di satu sisi gue juga suka kayak data analyze, kayak gitu-gitu. Jadi kayak something yang gue sendiri pun gue nggak bisa menjawab mana nih yang jadi poin penting dari passion gue. Tapi sampai sekarang gue lebih berpikir kayak passion gue itu lebih di olahraga. Whatever it is, kalau misalkan itu gue di olahraga, I think gue lebih fit dan suitable gitu loh. Sama comfort juga gitu buat diri gue. Karena kayak yang gue pernah bergelut di yang gimnastik, gue bantuin kayak manajemennya, marketingnya, segala macam, di volley, segala macam cabang olahraga. Dan gue berpikir kayak yang I think every sports is interesting gitu loh. Karena balik lagi gitu loh. Karena pasarnya sport itu it's not only cuma sepak bola atau yang lainnya, karena menurut gue di situ gitu loh olahraga. Oke, keren ya. Jadi ternyata untuk bisa sampai di sini tuh lo udah ngelewatin berbagai adaptasi sama mungkin hobi lo, terus habis itu dilihat kayak oh nih gue tuh ngerasa cocok nggak ya di sini, terus kayak ini bisa dijadikan passion lo juga atau bukan ya. Jadi mungkin kayak Puspa tuh dilihat kayak seorang generalis ya. Iya. Ya, jadi banyak belajar di berbagai bidang dengan bidang-bidang yang berbeda gitu kan. Jadi Puspa juga punya banyak passion ya di dalam diri Puspa itu sendiri. Keren banget. Dan ada nggak sih Po momen ketika lo dengan semua passion lo itu jadi momentum di mana akhirnya lo ngerasa oh kedepannya gue harus kayak gini nih, dan selanjutnya gue harus stepping up ke fase yang seperti ini nih. Ada nggak momen-momen yang bikin lo jadi kayak habis ini gue harus kayak gini, habis ini gue harus kayak gitu? Pas kapan tuh Po? Boleh diceritain? Oke, gue sebenarnya anaknya ambisius banget. Alright. Since gue kecil gue selalu kayak gitu. Whatever I have a dreams gitu, gue harus reach dream itu, gue harus achieve. Dan sampai sekarang gue ada di posisi dimana kayak yang gue udah keluar ke negara orang, ke Korea Selatan. Gue ngeliat olahraga mereka, sistem olahraga mereka, manajemen federationnya mereka, organization mereka itu sangat tertata, lebih tertata daripada Indonesia. Bagaimana mereka membuat event dan lain-lainnya. Dan menurut gue kayak I think there is something yang kita nih environment-nya harus bisa nih nge-apply dari mereka gitu loh. Karena dengan seperti itu mungkin kita bisa maju juga sama kayak Korea. Makanya di situ kayak yang gue sekarang I have a dream kayak gue bukan siapa-siapa, tapi what if kalau misalkan gue bisa memberikan impact even itu small things, satu small step, small way, everything kayak a little bit aja dulu, mungkin itu bisa changing gitu. Kalau gue nggak muluk-muluk gitu loh, kayak gue pengen loh olahraga itu tertata dengan rapi. Everyone knows ada 3 kayak apa ya namanya, 3 sisi kayak segitiga.
bisnis, sport, and politik. Jadi itu nggak bisa dipecah. Oke. Everything, lu talk about politics, ada namanya propaganda politik juga mengenai sport. Lu berbicara tentang sport pasti ada bisnisnya. Lu berbicara dengan bisnis, of course ada politiknya dan ada sportnya juga dong. Even bisnis secara general kayak gitu. Menurut gue kayak gue selalu ingat kata dosen gue adalah kalau kita jadi orang olahraga jangan sampai kita di drive sama orang-orang yang di luar orang olahraga. Kalau bisa kita yang harus mempelajari juga politik bisnisnya. Dan itu yang sekarang gue lagi pelajarin juga, especially in Indonesia. Makanya gue pengen balik ke Indonesia. I wanna know about what happens nih di sini gitu. Itu. Wah, keren banget ya. Motivasinya tuh bener-bener futuristik banget ya. Jadi kayak udah terplan dari sebelum Puspo ke luar negeri, udah punya mimpi dan ambisi seperti itu, terus udah sampai di luar negeri, mempelajarinya lebih dalam, dan akhirnya sekarang punya mimpi lagi untuk bisa membawa hal positif dari luar ke Indonesia dan juga menginfluence ya. Mungkin teman-temannya Puspo dengan di bidang yang sama untuk bisa stepping up lagi, khususnya di bidang olahraga. Keren banget. Nah, Po, kalau di UNJ sendiri tuh lo ikut kayak organisasi gitu, atau mungkin kayak kepanitiaan gitu nggak sih, Po? Kalau organisasi gue pernah ikut BEM, tapi BEM Prodi aja. Kalau dibilang tuh HIMA ya sekarang ya. Terus habis itu gue sempet ikut klub sosiologi olahraga itu, kayak sport sociology. Sebenarnya gue nggak banyak aktif ketika gue di organisasi, karena di satu sisi gue waktu itu masih jadi atlet. Jadi full time atlet yang emang dari pagi sampai malam gue harus latihan. Jadi ada beberapa event yang sebenarnya gue ikutin, tapi bukan yang full event yang harus gue following up gitu loh ke merekanya. Tapi ada beberapa juga yang emang event yang gue yang event-event itu yang gue interesting. Kayak misalkan dulu tuh Pak Dito, menteri yang sekarang, pernah juga diundang, dan gue kayak oke, gue jadi MC, gue cuma bisa jadi MC doang, walaupun gue kayak gue punya anxiety ketika di atas panggung. Dan ya menurut gue sih something yang gue mendapatkan experience-nya lebih banyak ketika gue mahasiswa itu. Dan of course di Mawapres itu sendiri gitu loh. Ya kita nggak lupa lah, maksudnya ketika Mawapres, gue 2 kali Mawapres pertama, Mawapres kedua, yang emang awal gue belajar kayak yang ternyata gue nggak boleh nih berorganisasi seperti ini, hilang-hilangan kayak gitu. Tapi yang ketika gue belajar kayak ternyata organisasi itu ngebentuk loh untuk kita berkomunikasi, terus connecting between people gitu loh, kayak kita build up networking. Terus juga menurut gue juga kayak yang ya lu trust lu itu akan di-assess ketika lu ada di organisasi gitu loh. Oke, mantap banget ya. Jadi waktu itu Puspo juga pernah mewakili Fakultas Ilmu Keolahragaan sebagai delegasi Mawapres di Universitas Negeri Jakarta dan mendapat juara 3 ya, Po ya? Iya. Oke, luar biasa banget nih ya. Jadi Puspo itu bukan cuma punya banyak pengalaman, tapi juga punya banyak banget prestasi. Kayak tadi di-mention kalau Puspo juga pas jadi mahasiswa adalah atlet juga ya. Jadi separuh mahasiswa, separuh atlet ya. Keren banget. Sama terus, Iya. Oke, dan terus abis itu juga dengan di tengah kesibukannya berprestasi dan juga berorganisasi, Puspo juga masih sempat nih mengembangkan bisnis yang namanya Galeri Tempe ini ya. Jadi teman-teman, Puspo ini punya latar belakang yang luar biasa banget. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Po, lo tahu nggak sih ini mungkin kelamaan Korea nggak tahu ya kalau di UNJ ini sekarang punya inovasi baru loh, yang mana ini kita sekarang memproduksi air mineral dalam kemasan versi UNJ-nya. Namanya adalah Edukua. Nah, mungkin boleh dong mau dicobain ya kan. Beda nggak sih air mineralnya sama di Korea kira-kira ya? Tapi ini keren loh, maksudnya gue sebagai dulunya mahasiswa olahraga gitu, kebutuhan buat latihan juga kan perlu banget gitu. Dan sekarang udah ada Edukua. Yes, betul. Boleh Pak sambil dicobain. Gimana, seger gak? Enak banget. Seger. Oke, ini sebagai atlet ya, penting banget kita buat tetap mendehidrasi, agar tidak dehidrasi, kita bisa harus sering minum air mineral ya, Po ya. Katanya atlet juga mungkin lebih sering minum air mineral ketimbang minum minuman manis ya, Po ya. Salah satu pantangannya gitu kah? Sebenarnya kalau misalkan minuman manis itu juga diperluin. Oh gitu? Iya, apalagi kalau misalkan dalam pertandingan kan mereka butuh gulanya kan yang cepet ya. Oh iya. Nah, salah satu gula yang cepet itu ya minuman manis gitu. Oke, tapi tentunya air mineral juga nggak boleh dong. hilang kan? Of course, Edukua.
Nah, oke teman-teman, juga kita di EduQuest sendiri juga punya tagline yang menarik banget, yaitu adalah kesegaran tanpa batas. Dan semoga bagi teman-teman yang mencoba atau mungkin kayak ngelihat EduQuest ini bisa langsung merasakan ya kesegaran tanpa batasnya nih. Betul. Oke, lanjut nih ya Po ya. Tadi kita udah ngomongin tentang mungkin dinamika kehidupan Puspa selama di UNJ, terus juga sebagai seorang mahasiswa dan seorang mama pres. Sekarang kita stepping forward ke pas Puspa lagi di Korea. Oke, boleh dong buat diceritain gimana sih kok bisa dapat beasiswa ya di Korea, itu gimana perjalanannya Po kira-kira? Oke, jadi sebenarnya cukup unik sih, dan jadi sebelum gua apply itu, gue tuh posisinya lagi skripsian. Oke. Gue lagi skripsian dan itu gue baru selesai sidang. Gue lagi gencar-gencarnya harus revisi ya. Revisi sidang, terus juga waktu itu lagi kepanitiaan Mawapres. Tapi di satu sisi gue berpikir kayak yang gue dapat opportunity nih. Gue dikasih dikasih informasi mengenai sebenarnya ada 2 beasiswa. Yang pertama itu dari yang Seoul National University dari Korea itu, yang kedua itu dari Groningen dari Belanda. Nah, gue sebenarnya udah looking forward buat ke Groningen gitu loh. Cuma gue berpikir oke, karena periodnya itu berbeda, kenapa dan yang duluan itu kan Seoul National University, kenapa gue nggak coba dulu gitu loh, biar jadi stepping stone gue gitu loh ke depannya gimana gitu. Apakah kalau gue nggak diterima ya udah gue jadi akhirnya bisa mengevaluasi kan. Nah, di satu sisi gue berpikir ya udahlah gue coba. Di situ gue belum lulus, gue belum dapet surat kelulusan juga, belum ada ijazah. Tapi gue coba apply, tapi gue email mereka bahwa by this semester gue bakal lulus gitu loh, graduation gue nih di bulan ini loh gitu. Dan itu posisinya kalau nggak salah April deh, akhir April kalau nggak salah graduation day-nya. Terus gue kasih tahu kayak gitu, akhirnya mereka accepting beberapa dokumen gue dulu. Mereka bilang oke, if you have, kayak gue tuh sebenarnya dapat keringanan dari mereka. Jadi mereka minta letter of graduation dulu. Oke. Jadi bukan sertifikatnya ya, letter of graduation yang menyatakan gue lulus akhirnya. Karena kan kalau di olahraga itu kan mungkin nggak banyak gitu loh orang yang request kayak gitu. Nah, sedangkan gue mencoba request itu dan itu dipermudah dari fakultas. Jadi kayak yang, nah start dari situ gue udah mulai seleksi until yang gue berpikir kayak yang, are you fucking serious? Gue mau beneran nih beasiswa gitu loh. Gue mau ngambil beasiswa ini gitu loh. Karena gue berpikir kayak yang, oke, gue ambil dulu lah gitu loh. Kedepannya ditolak ataupun diterima, whatever, gue bodo amat gitu loh. Tapi alhamdulillahnya itu rezeki gue ketika gue dapat. Dan menurut gue kayak itu jadi dua aplikasi yang berbeda. Yang di Seoul National University itu, yang di South Korea itu kalau nggak salah, kalau itu dia prodinya sport management, global sport management. Nah, yang di Groningen yang gue pengen yang di Belanda itu adalah biomechanics. Jadi itu lebih related sama jurusan gue, sport science kan. Cuma di situ kayak oke, why not, gue mencoba hal baru gitu ya. Nah, dari situlah kayak yang, makanya pas gue graduation, everyone was really surprised karena di situ kayak yang mereka nggak tahu gitu gue ternyata apply di situ. Bahkan gue juga nggak ngasih tahu sebenarnya. Oke. Dan itu pas graduation momennya adalah lo udah dapat informasi kalau lo keterima atau baru apply aja nih? Enggak, itu udah keterima. Oh, udah keterima. Iya. Jadi surprise banget ya teman-teman. Lo kayak lo bahkan belum wisuda lo, tapi lo udah keterima di universitas lain gitu kan. Wah, keren banget ya. Terus gimana respon teman-teman lo, Pak? Kayak ini bukan teman-teman doang sebenarnya. Sebenarnya gue juga shock karena itu kan graduation waktu itu per fakultas kan, tidak per university yang kayak sekarang gitu loh. Di mana ya, pokoknya di sebelah sana. Kalau itu kan di kampus, di FIK-nya, terus sama Pak Dekan. Oke, ya namanya seremoni kan pasti ya banyak dong mahasiswa-mahasiswa yang atlet berprestasi segala macam. So menurut gue kayak ya udahlah, maksudnya gue bukan timnas segala macam, gue pun nggak menang Asian Games, SEA Games ataupun World Championship segala macam. Tapi in between pengumuman itu, Pak Dekan tuh mention nama gue, jadi kayak sebenarnya di satu sisi gue seneng, tapi di satu sisi kayak
gue bukan orang yang suka jadi kayak point of center gitu. Oke, center Kayak, attention ya, gitu. Center, kayak gue nggak mau gitu jadi attention orang-orang gitu loh, karena back then gitu menurut gue ya udah gue mau keep dulu until gue flight Ya. ke Korea gitu loh. Karena menurut gue itu apa ya, lebih seru aja gitu loh. Lebih ngagetin Iya. ya kayaknya ya. Jadi pas dari situ banyak orang yang kayak ngucapin gue selamat segala macam, akhirnya kedengeran lah sama teman-teman gue juga segala macamnya. Akhirnya gue juga yang what can I do? Udah kayak gini ya udah. Gue kayak iya. Oke. Jadinya akhirnya udah terlanjur pada tahu ya. Jadi Betul. ya udah akhirnya informasinya pas sebelum lo berangkat Korea udah pada tahu ya. That's true. Oke, dan pas sampai Korea sendiri nih, Po, ada apa ya? Kan mungkin pasti difference banget ya antara Indonesia dan Korea, mulai dari budayanya, bahasanya gitu. Itu gimana tantangan dan juga mungkin tantangan yang lo hadapi dan juga mungkin adaptasi lo di Korea tuh kayak gimana sih? Oke. You know the funny part, ketika gue landing nih di Korea, I don't even know which part of South Korea yang gue pengen kesana. Kayak Namsan Tower gue nggak tahu. Gue cuma gimana caranya gue Google, terus kayak yang oke, 10 tempat wisata. Karena kan gue ketika gue kesana tuh gue masih ada gap 2 weeks ya sebelum gue masuk kuliah gitu, sebelum orientation. Jadi kayak di 2 minggu itu gue tuh pengen jalan-jalan. Oh, oke. Sekalian ya, Iya. traveling. Nah, of course 10 tempat wisata itu kan gue ngerasa kayak oke, gue bakal kesana, tapi mungkin 2 hari 3 hari selesai. Akhirnya gue mencoba kayak oke, gue throw aja deh pertanyaan itu ke teman-teman gue di Instagram, and everyone were replying my snapgram. Yes. Apa sih? Iya, kayak Instastory Question gitu. box ya. Iya, question boxnya. Terus kayak itu banyak banget kayak what the hell, how can they know? Gue aja gue nggak tahu gitu loh, karena gue bukan orang yang seneng nonton K-drama, dan gue nggak begitu interesting dengan K-pop. Jadi kayak oke, semua orang tuh ngasih apa sih namanya, ngasih recommendation tempat segala macam, dan menurut gue kayak oke, why not gue nggak kesana gitu loh. Nah tapi kayak seiring berjalannya waktu, gue tuh nggak tahu gimana cara baca Hangul. Tapi gue ya itu balik lagi, gue dulu pernah belajar bahasa Jepang segala macam, dan menurut gue kayak yang Hangul mungkin lebih easier ya daripada bahasa Jepang itu sendiri. Ya, daripada katakana, hiragana, kanji. Jadi kayak yang gue lumayan cepet tuh. Cuma struggling gue adalah di listening. Sebenarnya emang listening buat Hangul gue kayak buat bahasa Korea itu tuh agak susah. Jadi pronounce-nya ya masih Beda oke banget lah ya. Pronounce-nya, terus ketika lu dengerin mungkin itu bisa jadi artinya beda gitu. Di situ yang gua harus adjust banget, dan mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris. Really? Iya. Oh, berarti lo di sana bener-bener belajar bahasa Korea untuk bisa berkomunikasi sama orang-orang sana. Tapi the first thing that I've done itu adalah gua bukan belajar bahasa Koreanya. Gue belajar Korea English, Konglish. Bahasa Konglish ya. So that's something yang gue nggak banyak tahu. Misalkan gini, lu bayar harus pakai card kan. Anggaplah lu nggak bawa cash. Nah, semua pedagang kaki lima nggak semuanya menerima card gitu. Terus kayak gue selalu nanya gini. Jadi gue bakal nanyanya di mix. Di-combine. Jadi cash itu adalah cash. Card itu kade. Jadi udah tinggal ngomong aja cash 없어요. 그리고 카드 괜찮아요. Jadi kayak jadi kayak yang bener-bener gue mixing, dan mereka tuh ngerti Konglish. Jadi itu bisa balance di antara kayak mereka bisa ngerti bahasa Koreanya, dan lo juga nggak perlu kesusahan buat mentranslate semuanya ke bahasa Korea. Jadi you can use English either ya. Tapi harus pronounce-nya harus Konglish. Karena kalau lu pronounce-nya nggak Konglish, misalkan ada beberapa yang mereka tuh nggak bisa ngomong V atau F gitu. Kayak for example apa ya? Pokoknya ada beberapa Konglish itu yang emang lu tuh harus ternyata ini ya gitu. Oke, ini aja deh. Wait. Kayaknya tadi ada deh. Cafe latte. Lu mau order cafe latte. Lu bilang cafe latte, mereka tuh nggak ngeh. Bilangnya cafe latte. Cafe latte. Iya. Jadi dia nggak bisa. Misalkan lu ngomong coffee, dia nggak tahu kopi.
bilangnya kopi, sama kayak orang Indonesia gitu, kopi gitu. Oh, jadi itu berarti proses adaptasi lu dengan menggunakan Konglish dulu. Iya. Sampai akhirnya pas lu udah mulai terbiasa dengan aksen Korea, lu mulai mendalami bahasa Korea di sana. Iya. Oke. Gitu. Tapi kalau di kelas di sana itu pakai bahasa Korea juga atau Konglish juga? Enggak, semuanya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya, mediumnya English. Oke. Dan dengar-dengar ya teman-teman ya, di Korea itu ternyata Puspo juga dapat award sebagai best thesis nih. Gimana sih, Po? Lu di Indonesia berprestasi, di Korea juga berprestasi. Itu gimana tuh perjalanan dan juga mungkin tips-tips dari lo sendiri untuk bisa tetap berprestasi dimanapun lo berada? I see. Sebenarnya gue nggak berpikir gue akan dapat best thesis. Karena maksudnya proses gue kan selama gue kuliah di situ, gue malah lebih banyak ke sepak bolanya. Gue malah main di liganya segala macam, liga mahasiswanya ya, segala macamnya. Dan gue nggak begitu berfokus ketika nyelesain tesis gue tuh kayak am I gonna be a best thesis? Gue nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi ada satu momen dimana kayak gue nih dapat revisian banyak banget ketika proposal. Gue dapat revisian banyak banget. Gue harus changing maybe 80% dari beberapa kayak literatur reviewnya segala macam itu yang harus gue perbaiki gitu. Dan di situ gue kayak yang hopeless juga sih, kayak am I gonna finish this soon? Dan gue nggak berpikir kedepannya bakal gimana. Makanya gue sempat ada posisi di mana stres. Nah, gue itu kan sempat balik dong ke Indo. Gue sempat balik ke Indo itu in between ketika proses ngerjain tesis. Jadi ya, tapi gue nggak bilang sama teman-teman gue kalau gue cuma bilang gue bakal balik dulu ke Indo segala macem buat recharge gue dong. Ketika gue balik, akhirnya gue punya semangat nih. Gue cuma punya kayaknya 3 bulan untuk menyelesaikan semuanya gitu loh. Walaupun gue udah di pertengah jalan gitu loh, tengah jalan. 3 bulan gue mengerjakan itu dan gue following everything dari advisor gue dan defense gue pun juga siapa gue lupa nama profesor gue. Jadinya saking banyaknya ya kayaknya ya. Jadi ada salah satu jadi gue itu lebih ke quantitative research. Jadi di kelas gue itu dibagi 2, quanti sama qualitative research. Di situ dia punya supervisor juga. Nah, salah satu supervisor yang gue ngambil kuantitatif, supervisornya itu gue selalu minta recommendation dari mereka, dari feedbacknya dari dia dan dari advisor gue juga. Jadi kayak ada 2 dosen yang gue bener following mereka banget gitu. Nah, di situ kayak yang oke, let me do. Kayak gue kayak throw the dice aja pas gue defense. Ternyata pas selesai gue defense, kayak gue dapet big applause juga kayak. Wow. Tapi gue nggak berpikir gue akan jadi best thesis di situ. Just get the appreciation. Terus kayak mungkin menurut lo kayak oh ya udah, everyone give appreciation to each others gitu. Betul. Kan. Karena mereka lebih kayak menilainya gini. Oke, gue kemarin ketika proposal kayak gini loh, kayak hancur banget gitu loh. You're really fucking stupid. Terus kayak dan sekarang gue lebih better. Jadi gue ngerasa kayak oh mungkin gue dapet big applause dari mereka itu, dari profesor-profesor gue, karena kalau di compare dengan gue proposal itu sangat jauh gitu. Tapi ternyata emang dari penilaian segala macem gue di atas yang lain, jadi kayak wow, oke, maybe I'm so clever. Self validation ya. Oke. Wow, terus di situ akhirnya lu di-announce as a best thesis ya. Iya. Itu gimana perasaan lu pas di-announce as a best thesis di universitas yang ada di luar negeri, itu gimana? Sebenarnya gue seneng banget. Karena gue jujur di kelas gue tuh yang paling kecil. Paling kecil umurnya. Paling muda. Gue tuh paling bontot banget. Jadi temen-temen gue tuh rata-rata tuh kayak udah 30, udah 29, udah mau kepala 3 lah. Wow. Gue sangat susah dong pasti adjust selama perkuliahan, dan ya mereka sangat welcoming gue dan ya mereka tahu gitu loh. Gue kayak di-treatnya kayak anak kecil gitu. And now I was showing to them like, okay, I'm an adult now. Wow. Makanya kayak yang I can do this bro gitu, kayak yang
dan temen-temen gue bener-bener kayak mereka punya positive vibe yang emang bener-bener support gue. Jadi kayak mereka kayak wah seneng banget pas jadi pas gue dapet mereka pun juga seneng gitu loh. Oke. Kayak You deserve it, iya, right? that's true. Kayak gue kayak udah itu emang kerja keras lu gitu. Wow, supportive environment banget ya di sana ya. Dan itu juga jadi salah satu alasan lu bisa nyaman belajar di sana mungkin ya. Oke, nah kalau tadi kita kan ngomongin achievementnya Puspo nih. Di sana itu kalau Puspo sendiri ikut kegiatan atau organisasi juga nggak sih gitu? Atau mungkin aktivitasnya Puspo selain berkuliah di sana tuh ada apa aja? Sebenarnya gue ikut beberapa organisasi, ada salah satunya Ice News sama yang jadi kayak kalau di kita ada UKM kayak sepak bola kayak gitu kan. Di sana juga ada UKM sepak bola. Nah, gue lebih ke yang Ice News itu juga karena di situ seru sih, kayak kita bertukar bukan bertukar pikiran, kayak kita bertukar skill tapi secara kebahasaan. Jadi for example gue waktu itu punya partner, dia dari China, dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi gue harus ngajarin dia bahasa Inggris. Nah, sedangkan dia Koreanya itu sangat fluent dan bahasa Cinanya juga oke. Jadi gue belajar juga sedikit-sedikit bahasa Cina dari dia gitu. Jadi gue ngajarin bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, dia ngajarin bahasa Cina sama bahasa Korea. Seru banget. Berarti sekarang Puspo selain bisa bahasa Indonesia, bahasa Korea dan bahasa Inggris juga bisa bahasa Cina? Enggak. Oh enggak. Itu Basic conversation-nya ya. Itu pun gak nyampe basic conversation, kayak ya udah gitu. Kayak misalkan gini, kita belajar bahasa Prancis, kita tahu dong gimana caranya ngomong hi my name is Puspo, je m'appelle Puspo, kayak gitu-gitu aja, kayak yang bener-bener sedikit banget. Sedikit banget. Karena waktu itu gue juga pernah ngeliat lo buat konten yang gimana lo ngomong pakai bahasa yang switching yang sangat cepat dari Indonesian to Korean to English, or bahkan beberapa basic conversation di Italian and something like that. Terus gue mikir kayak wah keren banget, lo tuh bukan cuman atlet, lo juga bisa banyak bahasa dan berprestasi. Itu keren banget sih, Po. I think itu semuanya sih dari kemauan ya. I mean, ya lu kenal gue dari lama. Gue yang maksudnya bahasa Inggris gue sangat bobrok, broken English. Tapi di satu sisi kalau kita punya kepercayaan diri, kalau kita confidence, kita bisa loh. Gitu. Gue berpikir juga kayak, wow, gue selama 21 tahun hidup, gue nggak pernah tahu nih ternyata gue bisa loh dengan cepet belajar bahasa gitu loh. Since waktu gue di Korea juga kayak gitu, 3 bulan gue langsung selesai bahasa Korea, basic kayak basic grammarnya segala macamnya, dan gue kayak di antara temen-temen gue dapet high score dan pronounce-nya juga kayak yang lebih better daripada temen-temen gue. Jadi kayak yang menurut gue kayak iya ternyata semuanya tentang kemauan kita loh gitu loh. Mungkin dulu kayak yang gue males aja gitu loh belajar bahasa Inggris, terus kayak ngomong bahasa Inggris, malah sekarang gue everything harus pakai bahasa Inggris. Kayak gue baca buku tuh nggak enak kalau nggak pakai bahasa Inggris. Wow, sekarang jadi kebiasaan malah ya. Itu. Makanya kayak di satu sisi kayak ternyata kayak gini ya. Keren ya. Berarti intinya balik lagi ke kemauan dalam diri sendiri untuk bisa melakukan apapun yang kita mau ya, Po ya. Betul. Dan mungkin ada nggak sih, Po, nih tips-tips buat teman-teman mahasiswa UNJ nih ya yang mungkin pengen berprestasi tapi nggak tahu mulainya dari mana? I think sebenarnya mulai itu kan pattern orang beda-beda ya. Jadi kayak kalau misalkan for example, lu suka apa? Suka penelitian. Ya udah mulai aja dulu dari baca research kayak gitu. Atau misalkan cari-cari tahu apa nih yang lu pengen baca tentang artikel-artikel yang lain gitu. Karena kan sebelum lu meneliti lu harus tahu dong pokok masalahnya di mana. Atau misalkan lu senang nyanyi, atau misalkan lu senang ngomong sama orang gitu. Atau misalkan lu introvert. Kayak misalkan gue introvert, terus gue pengen nih ngobrol sama orang tuh gimana. Nah, the first thing atau first step yang lu harus lakuin adalah lu ngobrol sama orang kan. Itu aja dulu. Abis itu lu pasti bisa dong nantinya jadi kayak misalkan MC atau misalkan ngomong di depan umum kayak gitu. Jadi kayak semua orang patternnya beda-beda. Yang terpenting adalah first step lu, ya lu harus lakuin itu dari hal simple kayak gitu. Dan kita juga harus bisa fight our fear ya. Jadi kalau tadi awalnya aduh nggak enak deh kalau nggak bisa gue bahasa Inggris gitu, tapi kayak karena kondisi kita harus melawan ketakutan kita. Dan akhirnya pasti kita kalau udah punya kemauan akan bisa mendapatkan itu ya, Pak ya. Sama satu hal, jangan kebanyakan excuse. Karena orang tuh berpikir gini, tapi kan di lingkungan gue nggak banyak yang ngomong bahasa Inggris segala macam. Bacot.
Oke. Ini Ini nanti gitu ya. Nama apa ya? Iya, maksud gue kayak yang ya lu bisa gitu loh. Maksudnya lu lihat Reza Arab, emang dia belajar bahasa Inggris? Enggak kan? Emang sih environment dia banyak yang ngomong bahasa Inggris segala macam. Atau misalkan lu lihat lah beberapa orang yang sebenarnya mereka tuh environmentnya nggak banyak yang ngomong bahasa Inggris. Tapi ya udah gitu loh. Kalau misalkan lu seneng anime, lu bisa ngomong bahasa Jepang atau misalkan lu mengetahui beberapa kosakata bahasa Jepang gitu loh kayak yang ya udah jangan excuse saya lingkungan gua nggak kayak gini, lingkungan gua nggak support gua nih buat belajar gitu. Emang bener, tapi kan balik lagi ke lu yang mencari lingkungannya, Iya, ya betul, lu yang betul. salah berarti. Yes, betul-betul. Oke, keren banget ya. Ini tips-tipsnya tuh intinya langsung lakukan, no excuse, dan juga believe yourself. Kalau Iya. misalnya kita bisa, kalau kita mau ya, Po ya tentunya ya. Oke. Nah, udah jadi mahasiswa cum laude, terus lulus dengan predikat cum laude maksud saya, terus habis itu juga berprestasi di UNJ, Iya. berprestasi di kampus di Korea, terus punya bisnis secara di bidang fotografi. Nah, selanjutnya nih, Puspo mau ngapain lagi sih untuk kedepannya nih? Mungkin ada mimpi yang lagi ingin dikejar atau mungkin ada hal yang lagi ingin dilakukan setelah ini apa nih, Po? Kayak seru ya jadi Menpora. Wow. Enggak, itu masih jauh banget. Oke, Masih kita jauh nggak banget. pernah tahu loh, kok Iya, kan siapa kita nggak tahu kan ada peluang datang ya, sama kayak kita nggak tahu kalau bakal dapat beasiswa ke Korea gitu Iya, kan. betul. Oh, jadi targetnya selanjutnya ini adalah ke Kemenpora ya. Oke, kerja di sana. Enggak dong jadi menterinya. Wow, kalau punya mimpi jangan setengah-setengah Iya, ya, Po ya. betul. Oke, berarti targetnya setelah ini untuk bisa mendalami bidangnya Puspo. Iya. Oke, dan juga bisa nge-leading mungkin membantu untuk kayak dunia olahraga di Indonesia Iya. juga ya. Jadi you want to take a part di dalam government juga untuk Iya. bisa ngasih impact ya, seperti Iya, yang tadi betul. tujuan Puspo di awal ya. Betul. Kan Puspo udah dapat pengalamannya, udah dapat ilmunya, sekarang gimana caranya memberikan kebermanfaatannya ya. Iya. Kalau gitu kita tunggu Puspo di Kemenpora ya. Oke. Nah, terakhir nih, Po. Ada nggak sih orang yang pengen Puspo ucapkan kayak terima kasih, mungkin yang berjasa dalam hidupnya Puspo bisa jadi seorang Puspo yang seperti ini dengan segala prestasi dan juga passion yang Puspo punya. Ada nggak orang yang berjasa dan mungkin Puspo pengen ucapkan terima kasih? Sebetulnya banyak banget sih. Oke. Cuma maksud gue nggak bisa mention satu persatu gitu loh. Hmm. Salah satunya ya ada beberapa kayak guru penjas gue di SMA, of course, karena ada juga guru penjas gue dari SD yang emang support gue dan lebih kayak membuat gue jadi berani gitu loh. Udah nggak apa-apa di olahraga itu, it's okay gitu loh. Nggak ada yang salah. Pasti lu ada rezekinya di sana. Sama, of course, banyak dosen-dosen UNJ juga. Yes. Dan temen-temen gue juga yang di UNJ, termasuk Syifa aja. Waduh, bisa aja nih. Tapi serius kayak yang banyak ya mungkin lakinya gue adalah environment gue ketika gue kuliah itu anak-anaknya kayak suportif banget, baik-baik, dan kayak yang menurut gue mereka memberikan gue motivasi yang secara tidak langsung gue jadi kayak okay, I wanna do something like this, I wanna do as soon as possible. Kalau gue tuh bisa loh ngelakuin ini gitu. Jadi kayak yang balik lagi sih, menurut gue ucapan terima kasih itu ya ke banyak orang, tapi in general aja kayak orang-orang yang kenal gue mau ngucapin terima kasih banyak ya. Oh, iya, karena secara nggak langsung kalian memberi impact ke gue. Gitu. Keren, berarti nggak mesti orang yang punya status yang tinggi atau mungkin kedekatan yang sangat dekat sama Puspo, tapi bahkan as kayak friends aja tuh yang bisa support Puspo itu juga impactful banget ya buat Puspo dalam hidupnya ya. Dan even kayak followers, maksudnya following IG gue gitu. Misalkan lu upload foto atau video, itu tuh kayak yang anjir gue mau nih kayak gini gitu. Oke. Oh, sekarang kayak misalkan lu public speakingnya segala macam tuh udah kayak yang menurut gue di level yang udah advance lah. Dan gue berpikir kayak yang, wah one day I think gue juga harus kayak gini nih gitu. Jadi kayak yang menurut gue kayak ya itu gue harus berterima kasih juga gitu dengan orang-orang yang selalu memberikan positive vibe gitu. Dan menginfluence untuk bisa jadi a better version ya. Betul. Oke. Luar biasa banget nih Puspo. Wah, nggak kerasa ya kita udah setengah jam ngobrol-ngobrol bareng dan semua yang tadi dan semua yang tadi kita omongin tuh bener-bener menurut gue daging banget ya. Khususnya nih buat mahasiswa UNJ nih yang pengen berprestasi kayak Puspo, yang mungkin kalau misalnya orang mikirnya kayak
kalau berprestasi tuh harus mulai dari ikut lomba-lomba dulu, terus abis tuh kayak harus mulai dengan bisa jadi juara dulu. Tapi ternyata tuh nggak spesifik itu ya Po ya. Iya. Kita bisa berprestasi dalam bidang apapun, Yep. mau itu akademik, non akademik, dan kita juga pastinya ketika udah mendapatkan ilmunya, jangan lupa untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain juga ya. Betul. Dan itulah kenapa menjadi berprestasi itu bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang apa yang kita bisa berikan ke orang lain. Dan terima kasih banyak Buspo buat sharing-sharingnya. Ini benar-benar insightful banget obrolan kita hari ini, dan semoga apa yang tadi kita udah bahas bareng-bareng juga bisa nge-influence orang-orang ya. Kayak mungkin kita terinfluence sama orang-orang di luar sana, dan semoga apa yang bisa kita obrolin hari ini juga menginfluence orang lain, Buspo. Sukses terus buat karirnya, dan kita tunggu prestasi-prestasinya selanjutnya. Sukses juga buat Syifa. Thank you. Oke teman-teman, Edura TV terima kasih sudah membersamai kami, dan sampai jumpa di konten podcast berikutnya. Saya Syifa Nadira, sampai jumpa.